sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Ini adalah kubah hijau sebuah masjid di Jazirah Arab, yang di bawahnya terdapat 3 makam orang paling mulia di dunia. Terdapat makam Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan bahkan Rasulullah SAW. Namun ada satu hal yang aneh dan janggal mengenai kubah ini, yaitu sebuah jendolan atau seperti gundukan yang terdapat pada sisi kubah hijau ini. Banyak isu dan cerita-cerita yang beredar mengenai gundukan ini. Ada yang bilang bahwa ini adalah jasad seorang pria yang tewas di sana, dan jasadnya tidak bisa dilepas dan lengket di kubah itu, sehingga terpaksa jasad itu dimakamkan di atas sana. Maka siapakah jasad pria ini, dan bagaimanakah kisahnya? Kubah masjid berwarna hijau yang sedang kita bahas ini adalah sebuah kubah Masjid Nabawi yang terletak di Madinah. Masjid Nabawi merupakan satu destinasi penting ketika kita menjalankan perintah ibadah haji ataupun umroh. Banyak orang-orang dari seluruh penjuru dunia datang dan berkunjung ke sini. Sebagian lainnya memang mengkhususkan untuk melihat atau berziarah ke makam Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Namun beberapa orang masih banyak yang belum menyadari tentang sesuatu yang janggal di atas Masjid Nabawi ini, di mana terdapat suatu gundukan atau benda aneh yang menempel di sana. Dikisahkan berdasarkan penuturan Syekh Az-Zubaydi yang katanya seorang ahli sejarah Madinah yang menceritakan, jadi dahulu pernah ada seorang pria yang hendak menghancurkan Masjid Nabawi. Entah apa alasannya, pria ini memulai menghancurkannya dengan menaiki kubah dengan cara memanjatnya. Maka setelah si pria berada hampir di puncak kubah itu, tiba-tiba ada petir yang menyambar dan tepat mengenai tubuh pria itu. Tubuh pria itu seketika hangus dan gosong. Nah, karena gosong inilah, tubuhnya dikatakan lengket dengan kubah Masjid Nabawi, sehingga sulit dan bahkan tidak bisa dilepaskan dari atas sana. Maka dengan kondisi terpaksa, akhirnya jasad pria malang itu ditutupi oleh suatu benda dan dimakamkan di sana, kemudian dicat dengan warna yang serupa dengan warna kubah tersebut. Hal ini dikatakan sengaja dibiarkan begitu saja, supaya kedepannya bisa menjadi pelajaran bahwa barang siapa yang mencoba mengganggu atau menghancurkan situs suci, maka konsekuensinya akan sama seperti apa yang dialami oleh pria yang tersambar petir itu. Nah, isu ini teman-teman telah tersebar di mana-mana, bahkan isu ini sempat memancing perdebatan. Banyak kanal-kanal media sosial yang menceritakan kisah ini tanpa adanya sumber atau bukti yang jelas. Dan bahkan, ada beberapa artikel juga yang menceritakan kisah ini yang terkesan ambigu. Menurut beberapa sumber, kisah pria yang tersambar petir ini diperkirakan terjadi pada tahun 2006 silam. Dan anehnya, jika peristiwa itu terjadi pada era milenial, di mana di era itu teknologi sudah cukup mumpuni, mulai dari kabar digital dan media massa. Tapi berita tentang kisah ini tidak pernah viral pada tahun itu, bahkan pada masa sekarang. Karena sebagian besar kita yang tinggal di Indonesia tidak mengetahui tentang kisah orang yang tersambar petir di atas kubah Masjid Madinah, sehingga hal ini pun menimbulkan kerancuan. Maka benarkah kisah ini? Masjid Nabawi merupakan salah satu masjid yang mengandung sejarah penting bagi umat Islam. Awalnya, lokasi berdirinya masjid ini merupakan tempat penjemuran buah kurma milik 2 orang anak yatim bersaudara, yaitu Sal dan Suhail bin Amr, yang kemudian tanahnya dibeli oleh Rasulullah SAW. Kemudian di tanah ini, Rasulullah SAW membangun masjid dan rumahnya dengan tangannya sendiri, yang kemudian dibantu oleh para sahabat dan kaum muslimin lainnya. Pada pertama kali dibangun, masjid ini hanya berukuran 50 kali 50 meter, dengan tinggi atap sekitar 3,5 meter. Keempat sisi tembok masjid ini terbuat dari batu bata dan tanah, sementara atapnya terbuat dari pelepah daun kurma. Dan sebagian atap lainnya dibiarkan terbuka dengan tiang penopang yang terbuat dari batang pohon kurma. Kemudian dalam perkembangannya, Masjid Nabawi telah beberapa kali dilakukan renovasi dan perluasan bangunan. Tercatat renovasi dan perluasan telah dilakukan beberapa kali. Sebelumnya, Masjid Nabawi memiliki atap yang berbentuk datar. Namun, ketika masa Kesultanan Umayyah Al-Walid I
Masjid Nabawi dilakukan pemugaran dan pembuatan kubah. Pada awalnya, kubah ini bukan berwarna hijau. Lalu pada tahun 1837 Masehi, barulah kubah ini dicat dengan warna hijau, dengan tujuan agar mudah dikenali. Kemudian mendapat sebutan baru yaitu kubah hijau. Kubah ini juga bertujuan untuk menjadi penanda. Jika orang dari jauh melihat kubah hijau ini, itu tandanya makam Rasulullah SAW tepat berada di bawahnya. Karena posisi makam Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar tepat berada di bawah kubah hijau ini. Maka yang jadi pertanyaannya adalah, pria yang dimakamkan di atas kubah ini secara langsung memiliki posisi yang lebih tinggi jika dibandingkan makam Rasulullah SAW yang ada tepat berada di bawahnya. Sementara si pria dikatakan adalah orang yang fasik, orang yang mencoba menghancurkan masjid Nabi. Bagaimana bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan makam pria ini yang posisinya lebih tinggi daripada makam Nabi? Tentu itu merupakan sesuatu yang janggal. Secara Rasulullah SAW merupakan manusia terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara si pria adalah orang yang fasik dan munafik. Bahkan di cerita disebutkan bahwa sebelum si pria itu berusaha menghancurkan kubah masjid, dia sebelumnya menghancurkan beberapa makam di kuburan Baqi. Dan juga disebutkan bahwa pria itu adalah orang yang berasal dari golongan Wahabi Salafi, yang dikatakan tidak menyukai adanya bangunan yang berdiri di atas makam. Misteri akan kisah ini pun sempat menjadi perdebatan banyak orang, dan sebagian besar banyak yang tidak percaya dengan cerita ini. Demi meluruskan isu ini, PT Bin Laden, yang merupakan salah satu perusahaan yang bertanggung jawab mengelola kota Mekah dan Madinah, memberikan klarifikasinya di blog pribadi mereka. Mereka menjelaskan bahwa gundukan yang ada di kubah hijau itu bukan mayat, melainkan semacam jendela atau al-rosen, yang dulu fungsinya untuk membersihkan bagian dalam kubah. Namun saat ini jendela itu sudah ditutup dan tidak pernah dibuka atau dipakai lagi. Selain itu, pengelola Masjid Nabawi pun buka suara mengenai isu ini. Direktur Humas Masjid Nabawi, Abdul Wahid Al-Khattab mengatakan, isu yang berkembang mengenai gundukan di atas kubah itu tidak benar. Itu adalah cerita bohong. Jika ingin mengetahui secara detail soal Masjid Nabawi, silakan mengunjungi museum yang ada di salah satu sudut Masjid Nabawi. Sejarah hingga informasi apapun tentang masjid ini ada semua di sana. Jadi telah jelas bahwa gundukan di atas kubah masjid bukanlah mayat, itu hanya jendela. Maka siapakah yang menyebarkan isu ini dan apa tujuannya? Beberapa blog yang berisi artikel tentang kisah ini bersumber dari blog-blog orang Syiah. Iya, kebanyakan orang-orang Syiah lah yang menyebarkan cerita bohong ini. Dan bahkan, mereka menceritakan kisah palsu ini di majelis-majelis komunitas mereka. Dengan tujuan, karena orang-orang Syiah kesal dengan pemerintah Arab Saudi. Sebab dahulu, pemerintah Arab pernah menghancurkan bangunan-bangunan keagamaan yang ada di wilayah pekuburan Baqi. Jadi seperti monumen atau tempat-tempat ibadah yang ada di sekitaran pekuburan itu dihancurkan dengan alasan untuk menegakkan tauhid dan memberantas syirik dan bid'ah. Karena dikhawatirkan dengan adanya bangunan atau monumen-monumen di sekitaran pekuburan, orang-orang akan berdoa kepada kuburan atau bahkan melaksanakan sholat menghadap kuburan. Karena hal itu sangat dilarang dalam Islam. Nabi SAW bersabda, bumi seluruhnya adalah masjid, tempat untuk sholat, kecuali kuburan dan kamar mandi. Hadis riwayat Ahmad. Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mengatakan, pada intinya, kuburan bukanlah tempat untuk beribadah. Karena hal inilah, orang-orang Syiah menyebarkan kisah ini demi berusaha menjatuhkan Islam. Bagaimana menurut kalian? Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.